Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 427. Kitab Akidah atau kaidah-kaidah i'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiada masuk ke dalamnya selain dari orang yang amat celaka, yang mendustakan kebenaran dan membelakang. Surat Al-Lail ayat 15 dan 16. Adalah dimaksudkan suatu golongan tertentu atau dimaksudkan dengan orang yang amat celaka itu, orang yang tertentu pula. Dan firman-Nya yang artinya setiap suatu kaum dijatuhkan ke dalamnya penjaga-penjaga mereka. Dijatuhkan ke dalamnya penjaga-penjaga neraka itu menanyakan. Surat Al-Mulk ayat 8. Yakni suatu kaum kafir. Dan pengkhususan bagi umum itu adalah mendekati kepada kebenaran. Dari ayat ini dimungkiri oleh golongan Asy'ariyah dan segolongan mutakallimin atau ulama ilmu kalam, bahwa itu kata-kata umum, dan kata-kata itu dihentikan dulu, sampai ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada pengertiannya. Adapun golongan Mu'tazilah, maka kesangsian mereka ialah firman Allah Ta'ala, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Artinya, dan sesungguhnya aku maha pengampun kepada siapa yang kembali kepadaku, beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Kemudian itu dia mengikuti jalan yang benar. Surat Thaha ayat 82. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, demi atau perhatikan waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Surat Al-Asr ayat 1, 2, dan 3. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya. Itulah keputusan Tuhan yang tidak dapat dihindarkan. Surat Maryam ayat 71. Kemudian Allah berfirman lagi yang artinya, kemudian kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya dari kejahatan. Surat Maryam ayat 72. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sudah tentu untuk orang itu neraka jahanam. Surat Al-Jin ayat 23. Semua ayat itu disebutkan oleh Allah amalan soleh padanya, yang disertai dengan iman. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Yang artinya, dan siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam. Mereka tetap di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 93. Ayat-ayat umum ini juga
dikhususkan atau diberi ketentuan dengan dalil firman-Nya, yang artinya, dan diampuninya selain dari itu bagi siapa yang disukainya. Surat An-Nisa ayat 48. Maka seyogialah tinggal kehendak bagi Allah untuk memberi pengampunan selain dari syirik atau mempersekutukannya. Dan seperti demikian juga sabda Nabi SAW, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada iman. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami tiada akan membuang saja pahala orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Surat Al-Kahfi ayat 30. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tiada menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Baqarah, Surat Al-Bara'ah ayat 120. Maka bagaimanakah dihilangkan pahala pokok iman dan segala taat dengan suatu maksiat saja? Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang membunuh orang-orang beriman dengan sengaja. Surat An-Nisa ayat 93. Ya ini karena keimanannya. Dan telah datang hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan seperti saat ini. Yakni karena keimanannya. Dan telah datang hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan seperti sebab ini. Kalau Anda bertanya bahwa telah cenderung pilihan bahwa iman itu berhasil tanpa berbuat. Dan dalam pada itu telah terkena dari ulama-ulama terdahulu akan perkataan mereka bahwa iman itu suatu ikatan, perkataan, dan perbuatan. Maka apakah artinya itu? Kami menjawab, tidaklah jauh dari kebenaran bahwa amal perbuatan itu dihitung sebagian daripada iman. Karena dia menyempurnakan dan melengkapkan iman. Sebagaimana dikatakan, kepala dan dua tangan dari manusia. Dan dapat dimaklumi bahwa manusia akan keluar dari adanya sebagai manusia dengan tiada kepala. Dan tidak akan keluar dari manusia dengan terpotong tangan. Dan seperti itu pula dikatakan bahwa tasbih dan takbir adalah sebagian dari sholat. Walaupun sholat itu tidak batal dengan tidak ada tasbih dan takbir. Maksudnya takbir intikalat, yaitu takbir waktu berpindah rukun di dalam sholat, yang hukumnya sunat. Dan terjemah. Maka membenarkan dengan hati adalah sebagian dari iman, seperti kepala, untuk adanya manusia. Karena manusia itu menjadi tidak ada dengan tidak adanya kepala. Amalan taat yang lain adalah seperti anggota tubuh. Sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Dan bersabdalah Nabi SAW, tidak melakukan zina orang yang berzina, di mana ketika dia berzina itu dia mukmin. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Para sahabat radhiyallahu anhu tidaklah beriktikad dengan aliran Mu'tazilah tentang keluar dari iman dengan zina. Tetapi artinya ialah tidak beriman yang sebenar-benarnya, keimanan yang sempurna lagi cukup. Seumpama dikatakan kepada orang lemah yang menghilangkan anggota badannya, tidaklah dia ini manusia,
Artinya, tiada ia mempunyai kesempurnaan yang ada di belakang hakikat kemanusiaannya. Masalah kedua. Kalau Anda mengatakan bahwa ulama terdahulu atau ulama salaf telah sepakat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan taat dan berkurangnya dengan maksiat. Apabila pembenaran atau tasdik itu iman, maka tidaklah tergambar padanya berlebih dan berkurang. Maka aku menjawab bahwa ulama salaf itu adalah saksi-saksi yang adil. Tidak ada sepatah pun daripada perkataan mereka yang menyeleweng. Apa yang disebutkan mereka itu benar. Hanya persoalannya ialah pada memahaminya. Pada perkataan ulama salaf itu menunjukkan bahwa amal perbuatan itu tidaklah sebagian daripada iman dan sendi-sendi wujudnya, tetapi adalah tambahan kepadanya, di mana iman itu bertambah dengan adanya amal perbuatan. Yang bertambah itu ada dan berkurang pun ada. Dan sesuatu itu tidaklah bertambah dengan sendirinya. Maka tidak boleh dikatakan bahwa manusia itu bertambah dengan kepalanya. Tetapi dikatakan bertambah dengan janggutnya dan gemuknya. Dan tidak boleh dikatakan bahwa salat itu bertambah dengan rukuk dan sujud. Tetapi bertambah dengan adab dan sunat-sunat. Maka ini adalah penegasan bahwa iman itu mempunyai wujud atau ada. Dan sesudah adanya lalu berbeda keadaannya dengan bertambah dan berkurang. Kalau Anda berkata bahwa kesulitan timbul mengenai pembenaran atau tasdik, bagaimanakah ia bertambah dan berkurang? Sedang dia itu satu hal saja? Maka aku menjawab bahwa apabila kita tinggalkan tedeng alih-alih dan tidak mengambil pusing dengan ejekan orang yang mengejek, lalu kita membuka tutupnya, niscaya hilanglah kesulitan itu. Maka kami menjawab bahwa iman adalah nama yang bersekutu dipakai dari 3 segi. Pertama, dipakai untuk pembenaran dengan hati atas jalan i'tiqad dan taklid tanpa pembukaan dan pelapangan dada, yaitu iman orang awam, bahkan iman manusia seluruhnya selain dari orang-orang tertentu atau orang-orang khawas. I'tiqad ini adalah suatu ikatan pada hati, sekali erat dan kuat, sekali lemah dan luntur, seperti ikatan dengan benang umpamanya. Dan tidaklah jauh contoh itu daripada kebenaran. Ambillah ibarat dengan orang-orang Yahudi, dan kerasnya ia berpegang pada akidahnya yang tak mungkin tanggal dengan hardik dan gertak, rujukan dan pengajaran, dalil dan alasan. Dan seperti itu pula lah orang Nasrani dan orang pembuat bid'ah. Dan pada mereka ada orang yang mungkin diragukan dengan sedikit pembicaraan dan mungkin turun dari akidahnya dengan sedikit pancingan atau getah. Sedang dia sebenarnya tiada ragu di dalam akidahnya itu, seperti orang yang pertama tadi, atau orang Yahudi. Tetapi keduanya berlebih kurang tentang keteguhan pendirian. Dan ini terdapat juga pada etikat yang benar. Dan amal perbuatan itu membekas pada tumbuh. Dan bertambahnya keteguhan pendirian itu seperti membekasnya penyiraman air pada tumbuhnya kayu-kayuan. Karena itu berfirman Allah Ta'ala,
fazadatuhum imanan. Artinya, maka ayat-ayat itu menambah kepada keimanannya. Surat Al-Bara'ah ayat 124. Dan firman Allah Ta'ala, liyazdatu imanam ma'a imanihim. Artinya, supaya keimanan mereka bertambah dari keimanannya yang telah ada. Surat Al-Fat ayat 4. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat pada sebagian hadis, iman itu bertambah dan berkurang. Dirawikan Ibnu Uda dan Abu Sa'id dari Abu Hurairah. Dan itu adalah dengan pengaruh taat di dalam hati. Dan ini tidak diketahui selain oleh orang yang memperhatikan akan keadaan dirinya sendiri pada waktu tekun beribadah dan menjuruskan dirinya sendiri. Dan menjuruskan kepadanya dengan kehadiran hati serta waktu-waktu lesu. Dan mengetahui berlebih kurangnya pada ketetapan hati kepada akidah-akidah iman dalam segala hal keadaan itu. Sehingga bertambah eratnya ikatan iman sebagai tantangan terhadap orang yang mau melepaskannya dengan keraguan-keraguan. Bahkan orang yang mempunyai kepercayaan pada anak yatim akan arti belas kasihan, apabila ia berbuat menurut yang diharuskan oleh kepercayaannya itu, lalu disapunya kepala anak yatim itu, dan bertambah kasih sayangnya kepadanya. Niscaya diperolehnya dari batiniahnya akan kekuatan dan kegandaan kasih sayang dengan sebab perbuatannya itu. Begitu pula orang yang berkeyakinan kepada kerendahan diri. Apabila berbuat menurut yang diharuskan oleh keyakinan itu akan sesuatu perbuatan dengan menghadapkan diri atau bersujud kepada orang lain, niscaya ia merasa dari hatinya dengan perasaan merendahkan diri itu ketika tampil ia kepada pengkhidmatan. Begitulah kiranya segala sifat hati yang timbul daripadanya segala amal perbuatan anggota badan. Kemudian kembalilah membekas segala perbuatan itu kepadanya, lalu menguatkan dan menambahkannya. Dan akan datang penjelasan ini nanti pada bagian perbuatan-perbuatan yang melepaskan dan yang membinasakan. Ketika menerangkan segi hubungan batin dengan zahir dan amal perbuatan dengan akidah dan hati. Karena yang demikian itu adalah termasuk jenis hubungan alam mulki dengan alam al-malakut. Yang dimaksudkan dengan alam al-mulki ialah alam nyata yang dapat dipersaksikan dengan panca indera. Dan dengan alam al-malakut ialah alam gaib yang diketahui dengan nur mata hati atau basirah. Dan hati itu termasuk alam al-malakut. Dan anggota badan serta segala perbuatannya adalah termasuk alam al-mulki. Kehalusan dan kemurnian ikatan di antara kedua alam itu sampai kepada batas yang disangka oleh sebagian manusia akan kesatuan satu sama lain. Dan disangka oleh sebagian manusia lagi bahwa tidak ada alam yang lain selain dari alam yang dapat dipersaksikan atau alam as-sahadah, yaitu benda-benda ini yang dilihat oleh panca indera. Orang yang mengetahui keduanya dan mengetahui bilangan-bilangannya, kemudian ikatan keduanya, niscaya menyusun kata-kata yang merupakan nada. Amat haluslah kaca, amat haluslah kamar. Keduanya serupa, sehingga menjadi samar.
seakan-akan khamar bukan wadah, dan seakan-akan wadah bukan khamar. Dan marilah kita kembali kepada yang dimaksud. Sesungguhnya alam ini adalah di luar ilmu muamalah. Tetapi dia di antara dua alam juga ada hubungan dan ikatan. Maka karena itulah kita melihat ilmu-ilmu mukasyafah itu pada setiap saat memanjat kepada ilmu-ilmu muamalah. Sehingga tersingkaplah daripadanya dengan memberatkan diri. Maka inilah segi bertambahnya iman dengan taat, dengan apa yang diharuskan oleh pemakaian ini. Dan karena inilah berkata Ali radhiyallahu anhu, bahwa iman itu lahir sebagai suatu titik cahaya putih. Apabila hamba Allah itu mengerjakan amal soleh, maka titik itu bertambah. Kemudian bertambah lagi, sehingga memutihlah hati seluruhnya. Dan bahwa nifak itu lahir sebagai suatu titik hitam. Maka apabila hamba itu mengerjakan yang terlarang, maka titik hitam itu bertambah, kemudian bertambah, sehingga menghitamlah hati seluruhnya, lalu menjadi sifat atau karakter baginya. Itulah yang dinamakan cap. Lalu Ali membaca firman Allah Ta'ala. Kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, jangan berpikir betul. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Pemakaian kedua, bahwa yang dimaksudkan dengan iman itu ialah pembenaran dan amal perbuatan. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una baba. Iman itu lebih 70 pintunya. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berzinalah orang yang berzina, di mana ketika itu dia berzina itu dia beriman. Apabila masuklah perbuatan dalam maksud kata-kata iman, maka tidaklah tersembunyi bertambah dan berkurangnya iman itu. Adakah membekas yang demikian pada bertambahnya iman, yang semata-mata artinya pembenaran? Mengenai ini terdapat perhatian, dan telah kami tunjukkan kepada adanya membekas itu. Pemakaian ketiga, bahwa dimaksudkan dengan iman itu pembenaran keyakinan atas yang kasyaf atau terbuka hijab, terbuka dada, dan bermusyahadah dengan nur mata hati. Ini adalah bagian yang terjauh daripada menerima bertambahnya iman itu. Tetapi aku mengatakan bahwa urusan keyakinan yang tidak ada ragu padanya adalah berbeda ketetapan hati kepadanya. Maka tidaklah ketetapan hati tentang dua lebih banyak dari satu. Seperti ketetapannya tentang alam itu dijadikan lagi baharu. Meskipun tidak ada keraguan mengenai sesuatu pun daripada kedua contoh tadi. Tetapi keyakinan itu berbeda tentang tingkat kejelasan dan ketetapan hati kepadanya. Dan telah kami bentangkan hal ini dalam pasal yakin dan kitab ilmu. Pada bab tanda-tanda ulama akhirat dahulu.
maka tiadalah perlu diulang lagi. Dan telah jelas pada segala pemakaian kata-kata iman itu bahwa apa yang dikatakan mereka dari hal bertambahnya dan berkurangnya iman adalah benar. Bagaimana tidak? Pada hadis-hadis disebutkan bahwa dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya seberat biji sawi daripada iman. Pada sebagian tempat pada hadis yang lain disebutkan seberat uang dinar. Maka apakah artinya perbedaan erat timbangan iman itu? Kalau apa yang di dalam hati tiada berlebih kurang. Masalah ketiga. Kalau Anda bertanya, apakah artinya perkataan ulama salaf? Saya orang mukmin, insya Allah, atau jika dikehendaki oleh Allah. Dan kata-kata istisna itu, atau jika dikehendaki Allah, adalah keraguan. Dan keraguan di dalam keimanan itu kufur. Dan ulama-ulama salaf semuanya adalah tidak mau menjawab tegas dengan keimanan. Dan mereka itu amat berhati-hati daripadanya. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, barang siapa mengatakan saya mukmin pada Allah, maka dia itu termasuk orang yang membohong. Dan barang siapa mengatakan saya mukmin sebenar-benarnya, maka dia itu bid'ah. Maka bagaimanakah dia membohong padahal dia mengetahui bahwa dia seorang mukmin pada dirinya? Barang siapa mukmin pada dirinya, maka adalah dia mukmin pada Allah. Seumpama orang yang suka menolong dan pemurah pada dirinya, dan ia mengetahui akan demikian, niscaya adalah dia demikian pula pada Allah. Demikian juga orang yang bergembira atau berduka cita atau mendengar atau melihat. Jikalau ditanyakan kepada seorang, adakah saudara hewan? Tentu saja tidak baik. Ia menjawab, saya hewan, insya Allah. Tatkala Sufyan berkata yang demikian lalu ditanyakan kepadanya, jadi apakah yang kami katakan? Menjawab Sufyan, katakanlah, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi, apakah bedanya antara dia mengatakan, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan dia mengatakan, aku mukmin. Ditanyakan kepada Al-Hasan, adakah mukmin engkau? Menjawab Al-Hasan, insya Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, mengapa engkau membuat bersyarat mengenai iman, hai Abu Sa'id? Menjawab Al-Hasan, aku takut mengatakan ya. Nanti Allah mengatakan, bohong engkau hai Hasan. Maka berhaklah atas diriku Hasan. Dan berkata Al-Hasan seterusnya, apa yang memberikan kepercayaan bagiku bahwa Allah telah melihat padaku sebagian daripada yang dibencinya dan dikutuknya aku. Dan ia berfirman, pergilah, aku tiada menerima akan amalmu. Maka aku telah berbuat amal pada bukan tempatnya.